bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Allahumma rabbi sa'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Allah bimbing lisan ini, Allah bimbing pemahaman ini, Allah bimbing hati ini. Allah mengenalkan, kita kenal, makin kenal pada Allah. Dengan kita talabul ilmi, kita makin mengenal Allah, makin didekatkan oleh Allah, dan Allah sayang sama kita. Kita di bab istiqomah yang kita bahas kemarin, sesungguhnya orang-orang yang konsisten, yang tidak putus-putus, tidak jemu, tidak bosenan, istiqomah itu begitu, tidak bosenan di dalam melaksanakan apa yang disukai oleh Allah, tidak bosenan untuk menghindari apa yang dibenci oleh Allah. Kokoh itu, kuat. Kalau orang tuh apa namanya? Teguh pendirian ya, konsisten. Apa yang akan diberikan oleh Allah orang yang konsisten ini? Di ayat 30 itu sampai 32, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat rahmat akan mendatangi orang yang akan mengalami sakaratul maut. Kalau malaikat Israil kan sudah pasti, malah dia lagi narik-narik ruh kita gitu di dalam tubuh kita, sedang memilih-milih maunya di kaki, di tangan, atau lewat matanya, atau lewat ubun-ubunnya. Kalau kita orang soleh, dicari mana yang paling gak sakit buat kita. Itu malaikat Israil, Bu. Kalau malaikat rahmat bagaimana? Dia sedang menunggu malaikat Israil ini. Aku nggak mau dia merasa kesakitan gitu, si malaikat rahmat ini. Buat orang yang istiqomah. Yang kemarin kita bilang, kamu nggak usah takut di masa depan, anak-anakmu, suamimu, hutang-hutangmu, semuanya udah dicukupkan oleh Allah, di cover oleh Allah. Itu bagi orang istiqomah. Masa lalu kamu bagaimana? Masa lalumu banyak dosa. Masa lalumu penuh dengan kekurangan. Berzikir pun gak banyak, sedekah pun gak banyak. Kamu takut gak bawa amal menghadap Allah, kata malaikat rahmat. Karena kita akan mengetahui siapa diri kita ketika kita mau meninggal, Bu. Kan ada istilah begini, ada istilah, kita lanjut saja. Jadi ketika kita mau meninggal itu, semua hal yang masa lalu dan yang masa yang akan datang akan kelihatan semua. Nah disitulah yang akan terjadinya ketakutan itu. Aduh, bagaimana ya nanti saya begini, saya dulu pernah begini, kebayang semua. Keburukan masa lalu tuh kebayang, dan ketakutan di masa depan juga kebayang. Datanglah malaikat. Kenapa? Kenapa lupa dengan hal-hal yang bagus-bagus, indah-indah, Bu? Karena kita sedang merasakan sakit yang luar biasa. Kan innal maut la sakaratu, sesungguhnya maut itu menghilangkan akal sehat dia. Jadi yang ada orang yang hilang akal sehatnya, yang ada biasanya suka khawatir kan ya, Bu ya. Ada masalah datang, akal sehatnya hilang, tiba-tiba dia nggak jelas keliling-keliling, ketakutan dan sebagainya. Di dunia aja bisa begitu, Bu. Apalagi ketika mau meninggal, mau menghadap Allah, saya ini bagaimana, kan begitu. Coba Ibu bayangin kenapa kita takut mau meninggal. Alasannya apa rata-rata? Amalnya belum banyak. Amalnya
belum banyak, selalu begitu. Iya, selalu itu. Amalnya belum cukup, ibu sampai meninggal, kita nggak bakalan cukup amal kita, nggak bakalan, alasan itu nggak bisa. Jadi apa yang harus membuat kita siap ketika kita meninggal? Harus mengenal Allah. Insya Allah kita kuat, siap gitu. Maka para ulama, para nabi itu ketika mau meninggal itu mereka nggak takut, Bu. Mereka nggak khawatir, nggak kayak kita ya. Karena dia sudah kenal sama siapa yang akan kita hadapi nanti. Kita itu takut karena kita belum kenal, belum ridho dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Coba kalau kita sudah ridho, ya Allah, alhamdulillah saya ridho ini, alhamdulillah ya Allah, saya nerima apa yang Engkau sudah tentukan buat saya. Kata Allah, kalau dunia itu harus begini, yang harus kamu kejar akhirat. Ya Allah, saya ikutin aja. Amal saya emang nggak banyak ya Allah, tapi saya ridho. Kata Allah, dengan ridho kamu itu aku cukupkan amalmu. Itu kan yang kemarin, kita ulas lagi sedikit ya Bu ya, supaya nyambung ke yang sekarang. Aku cukupkan kekurangan kamu. Aku tahu kamu tuh lemah. Kamu pengen berzikir sama Allah 1000 kali sehari, tapi kamu paling berzikir 100 kali. Kan begitu. Aku tahu kamu pengen tuh baca Quran berjujus gitu ya, tapi kamu bisanya cuma 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Itu pun sambil nggak dimaknai, cuma dibaca aja. Kan Allah mintanya dimaknai, direnungi. Aku tahu, tapi karena kamu ridho dengan ketentuan Allah, itu ridho itu Bu luar biasa Bu. Itu bisa mengcover segalanya kekurangan kita. Jadi sekarang mah hidup tuh ridho aja gitu, nyerah gitu sama Allah, berserah diri aja. Jangan suka protes. Itu Allah paling benci itu sama orang yang protes. Kenapa sih hidup saya begini? Nah itu paling Allah itu, kata Allah, ini orang nih udah amalnya sedikit ngeluh lagi. Iya Bu, Masya Allah ya, itu pelajaran buat saya Allah. Jadi kalau orang ciri-ciri mengenal Allah itu biasanya lisannya tidak pernah mengeluh kepada Allah. Kalau orang mengenal Allah, satu, lisannya tidak pernah mengeluh. Kenapa ketika anaknya begini begitu gitu? Kenapa sih anak saya? Ya Allah, kenapa sih saya kan begini, saya kan begitu? Kenapa anak saya kok jadi begini? Kenapa dia ngeluh? Karena belum mengenal Allah. Kalau dia sudah kenal, oh ini tuh dari Allah, pasti ada andil dari diri saya. Istighfar dia kan, dia perbaiki, dia introspeksi diri. Apa nih yang salah buat saya? Makin dekat dia sama Allah, makin banyak bertaubat, makin banyak istighfar, makin banyak ibadahnya. Ketika ibadahnya sudah banyak, istighfarnya sudah banyak, ya sudah, serahkan sama Allah. Saya hadapi aja ini ujian, sabar, tidak ada keluhan, didoakan terus, lihat anak, didoakan terus, gak ada kata-kata yang kasar keluar dari mulutnya. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, begitu dengan ketentuannya, gak bakalan numpahin anak. Itu makhluk Allah, saya itu cuma dititipin. Kalau kita merasa yang nitipin itu Allah, berarti kita kenal sama yang nitipin. Keluar enggak itu sumpah serapah, si anak kurang ajar banget ya. Enggak bakalan tuh. Didoain, ya Allah ini milik Engkau ya Allah, bagaimana supaya berubah ya Allah gitu. Kan jadi mengenal. Kata Allah, justru aku hadirkan masalah itu supaya kamu mengenal aku. Begitu Bu. Apa yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya Allah menginginkan kita mengenal Dia. Cuma karena kita nggak kenal Dia, akhirnya apa? Dosa, ngeluh, sumpah serapah, kebencian, dendam dan sebagainya. Nah itu kenapa? Nah itu, jadi yang hadir akan seperti itu nantinya. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakutan hilang karena malaikat rahmat datang. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Diperlihatkan kita itu nanti di komplek mana. Kalau kita mempelajari sifat Asmaul Husna 99 baru hanya sebatas dibaca, dihafalin, belum dipraktekin. Kata Allah tuh, kamu masuk surga sih gitu ya, kamu udah suka dengan Asmaul Husna, tapi surganya di mungkin
level pertama. Level pertama ini saya kutip di kitab Al-Maqasid Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali. Orang yang hanya baru cinta dengan nama-nama Allah aja, cinta gitu Bu, kemudian dia baca, dia ulang-ulang Asmaul Husna itu karena banyak keutamaan, kata Pak Kiai banyak keutamaannya, tapi dia belum memahami sampai ke dalam. Tapi dia yakini dia cinta dengan Asmaul Husna itu, ya Rahman ya Rahim, tapi nggak ngerti atau juga belum dipraktekkan. Ya Rahman ya Rahim itu paling surganya itu masih di level pertama. Kemudian ketika dia memahami makna yang kedua, pemahaman dipelajari, ya dipelajari apa sih makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh itu naik ke level kedua. Setelah dimaknai, dia paham arti Asmaul Husna. Tingkat yang kedua itu memaknai, dia paham, dia bawa ketika sholat, ya Allah maknanya ini ya Allah indah banget. Kan Bismillahirrahmanirrahim dari awal sholat sudah dibaca. Ini maksudnya. Jadi ibu berimajinasi di dalam sholat, pemahamannya tadinya cuma tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi karena kita sudah tahu maknanya, ketika baca Bismillah di dalam sholat, ibu maknai bacaannya tadi, bukan hanya sekedar artinya. Ini juga akan menghalangi ketika sholat itu setan datang memasukkan pikirannya kepada otak kita. Kan setan kalau kita sholat Bu, uzkur kaza wa kaza, ingat ini ingat itu. Tapi kalau kita sibuk dengan memikirkan bacaan sholat kita, setan tuh mau masuk susah. Jadi kenapa orang harus mengerti apa yang dia baca? Kalau nggak mengerti minimal memahami maknanya, itu langkah pertama setan susah masuk ke dalam pikiran kita. Nah nanti kalau udah dia nggak bisa masuk, itu tanda-tandanya sholat kita sudah mulai khusyuk. Sudah mulai khusyuk. Kenapa? Orang khusyuk itu memahami maknanya yang dia lakukan, yang dia baca. Bukan tahu artinya mendetil ya, bukan. Ar-Rahman Rahim itu dibayangin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu ridho. Kalau kita ridho gitu Bu, maksudnya kalau memahami satu-satu kalimat-kalimatnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillah nggak hafal, minimal dimaknai dulu sambil dibaca Ibu. Tingkatkan lagi pengetahuannya, baca-baca gitu. Nah kalau sudah memaknai di dalamnya, nah itu udah tingkatnya ke naik lagi. Apalagi setelah sholat kita praktekkan bacaan-bacaan makna hikmah di balik gerakan sholat tadi. Yang pertama kita praktekkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, karena itu yang sudah kita tahu ilmunya, dipraktekkan sama ibu. Maka tingkatannya nanti ketika kita mau meninggal, malaikat itu memperlihatkannya bukan di surga level pertama kedua, tapi naik 3 ke atas. Sampai surga teratas adalah melihat Allah. Ini surga kamu bisa melihat Allah. Dengan apa kayak malaikat memperlihatkannya ya? Mungkin cahaya Allah apa sebagai masa. Maka orang yang meninggal dalam keadaan istiqomah, meninggalnya tersenyum. Kalau tahu kenapa saya nggak dipanggil dari dulu, begitu Bu, kalau udah kenal Allah, begitu kata para ulama. Kenapa saya nggak dipanggil dari dulu? Kita kembali, tar dulu ya Allah. Saya juga ya Allah kok. Apalagi kalau udah mikirin dunia Bu, itu yang berat Bu. Rasulullah kenapa berat Bu ketika dipanggil oleh Allah? Kenapa dia berat ketika mau meninggal? Rasulullah juga ada Bu. Memikirkan umat. Kenapa? Memikirkan umat kalau dia. Kalau Rasulullah mikirin umat, kalau kita Iya. kita mikirin rumah, mikirin anak. Rasulullah itu beratnya ketika ditarik sama malaikat Jibril, dia tuh kayaknya nggak rela gitu. Karena dia ya Allah umatku bagaimana? Aku kayaknya belum sempurna gitu ngajarin mereka. Takut nanti ketika aku tinggalin mereka kembali lagi menyembah berhala, kembali lagi meminum khamar, kembali lagi berzina dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kata Allah apa Bu jawabannya?
sebelum Rasulullah meninggal udah dikasih jawabannya Bu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama. Tenang. Udah sempurna agama ini. Siapa yang memegang agama ini bakal selamat. Kan begitu. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku buat kamu. Udah Allah sempurnakan, kekurangannya, kelebihannya semua udah Allah sempurnakan. Kenapa Rasulullah dapat derajat seperti ini Bu? Karena sudah ridho. Itu saya berpikir gini, Masya Allah ini ayat luar biasa. Dulu saya cuma suruh hafal. Al-yawma akmaltu, dicukupkan agama Islam dan Masya Allah pemahamannya ternyata setelah dikaitkan dengan keistiqomahan, dengan ridho, itu nyambung semua Bu ayat itu. Rasulullah tuh dikasih infonya lebih dulu. Kalau kita nanti ketika sakaratul maut. Oh itu. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, nanti Allah yang didik dia Bu, yang penting kita istiqomah, konsisten di jalan Allah ya. Kita lanjut ke ayatnya ini, ke hadis yang pertama. An-Nabi wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Amr ada yang mengatakan Abi Amrah namanya Bu. Abu Amr itu atau Abi Amrah itu nama kunyah, nama panggilan. Kalau saya punya anak Mama Tamang gitu ya, Mama Ikra, Mama Rafli gitu. Ya kalau Ibu Robiati nama anaknya dipanggil Mama apa atau Abu apa. Zaman dulu Abu bukan Mama, Abu bapaknya. Anaknya Amr, Abu Amr gitu. Bukan nama bapaknya yang dipanggil, tapi bapak si anu gitu. Itu kunyah namanya. Beliau ini nama aslinya Mas Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Ini ada perjalanannya Bu. Menarik. Beliau ini adalah orang kafir Quraisy yang sangat membenci Islam awalnya. Kemudian dia memerangi Islam di perang Hunain. Terakhir di Mekah, di perang Hunain ini beliau berperang habis-habisan dengan umat Muslim dan kaum kafir kalah. Tapi dia selamat. Dia ini selamat, diselamatkan oleh Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Beliau bersaksi di hadapan Rasulullah masuk Islam. Nah, ketika beliau masuk Islam, diangkat oleh Rasulullah sebagai orang yang pintar dalam berstrategi perang. Berstrateginya luar biasa Abu Amrah ini Bu. Dia dulu ketika jadi kafir Quraisy benar habis-habisan membenci juga. Tapi setelah dia Islam habis-habisan juga memperjuangkan agama Islam. Dengan dia orang terpandang lah gitu Bu, punya strategi tuh. Kalau perang tuh harus begini. Akhirnya dijadikan panglima. Seperti Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid kan sebelumnya benci banget sama Islam. Dia juga ahli strategi perang. Malah yang lebih terkenal Khalid bin Walid ya. Ibu-ibu ada yang sebagian sudah paham ya Khalid bin Walid. Seorang ahli dia jadi jenderal ya kalau lagi perang melawan kafir Quraisy. Betul nggak ya Bu Tati? Khalid bin Walid itu sebagai jenderal ya gitu ya kalau zaman sekarang. Masya Allah. Jadi emang banyak orang-orang yang sebelumnya kafir Quraisy, mereka biasanya dari kalangan atas kemudian masuk Islam, itu pun masuk jadi kalangan atas gitu. Karena apa? Karena punya kemampuan lebih. Iya, karena punya kemampuan lebih. Kemudian di sini artinya pelajaran buat kita ini yang pertama ya Bu ya. Kalau ada seseorang yang kita tidak suka dengan orang itu, ini bukan orang kafir yang kita tidak suka Bu, tetangga kita masih Muslim, saudara kita masih saudara kita, mertua kita masih mertua kita yang lebih dekat lagi, ibu dari suami kita. Kalau mereka belum dapat hidayah Allah, jangan langsung menjustifikasi dia orang yang bejat gitu, jangan. Tatap dia dengan Rahman Rahim Allah. Bagaimana maksudnya Bu? Jangan langsung suka mendoakan yang buruk. Jangan, itu orang kayaknya nggak bakalan berubah-ubah deh.
Jangan begitu, walaupun kesalahannya sebesar gunung lah gitu ya. Istilahnya ini orang tuh bijak banget sih. Gitu amat udah suka fitnah, suka ngambil hak orang, nyakitin orang, suaminya dijolimi, anak-anaknya, saudaranya. Kita jangan melihat dengan mata kepala ini, tapi melihatlah dengan rahman rahimnya Allah. Kita doakan ya Allah, dia sekarang bejat ya Allah, dia sekarang jauh dari Engkau, ngaji aja nggak mau. Kalau ngaji, masya Allah gitu kan, suka ada gitu kan, kalau tetangga begitu ya, atau saudara gitu, diajak ngaji nggak mau, diajak apa nggak mau yang baik-baik gitu, malah kata-katanya kasar, kotor lah gitu. Jangan langsung menghakimi ini orang di akhir neraka. Jangan Bu. Malah kalau bisa, kalau Allah menghendaki dia dapat hidayah, mungkin hatinya, perbuatannya di suatu hari nanti dia lebih baik. Atau ada ibu di sini kayaknya kurang antusias ngaji contohnya, selalu di belakang, kadang datang kadang enggak. Kita jangan langsung menjustifikasi dia, ini orang nih amat sih gitu ya. Bisa saja suatu hari dia menjadi garda terdepan di kelompoknya. Bisa begitu Bu. Jadi kita kalau dalam menilai sesuatu, nilailah dengan penilaian Allah. Jadi tetap kita mah tugasnya hanya mengajak, kita mengingatkan, menyarankan. Ya Allah, hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja di kemudian hari dia menjadi orang-orang yang baik, yang indah. Itu di dalam surah Fussilat ayat berapa Bu? Jadi kalau ada sahabat kita tidak suka bertegur sapa duluan, kita duluan yang mendegur dia. Ada saudara memutuskan tali silaturahmi, kita duluan yang mendatangi dia. Ada saudara atau sahabat tidak suka memberi sesuatu kepada kita, mungkin karena kebenciannya. Kalau karena nggak ada itu mah dimaafkan ya Bu ya. Ini mah karena benci gitu sama kita. Kitalah yang duluan memberi sama dia. Kenapa? Mungkin kalau lama-lama kita deketin terus Bu, kita rangkul dia, kita deketin dia, suatu saat mungkin dia akan lebih dekat daripada orang-orang yang sekarang dekat dengan kita. Mungkin dia akan lebih cinta dengan kita. Coba, saya udah ngerasain Bu, ada saudara boro-boro datang, ketemu aja begini Bu. Tapi ketika kita datang, kita yang nyalamin dia duluan, kita yang senyum sapa duluan, emang begah Bu, begah itu. Aduh, kapan sih dia berubah gitu ya, namanya saudara ketemu tiap ada momen-momen kan nggak enak. Nah, saya aja yang duluan, apa dia duluan ke rumah. Udah dan begitu ngerti tuh. Tapi nggak usah ditanyain lah, ibu juga nggak kenal orangnya. Nah, artinya ini kehidupan nyata gitu, kehidupan nyata ada gitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 34 ya Bu ya. Kata saya udah ini kalau baca sekarang. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kayak kacamata Bu. Kayak kacamata. Sudah ketemu Bu ayatnya? Iya. Bu Robiatin tolong dibacain. Kayaknya masih bagus nih matanya, masih sama tuh kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adzab. Enggak kelihatan juga. Wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Coba artinya Bu, baca. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan, siapa yang mau bantuin yang kelihatan?
Ayat Nasr. Nah, apa yang saya jelaskan tadi ini ayatnya, Bu. Jadi ada orang yang benci sama kita, nggak respect sama kita, cuek sama kita, apalagi nyakitin kita, jangan dibalas. Sebaliknya, kita itu harus sebaliknya dia gitu. Itu apa kata Allah? Nanti pada suatu saat antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Akan seperti teman setiamu. Jadi jangan putus asa ketika hasilnya belum ada gitu. Saya tuh mau deketin mertua saya judes, jutek, segala macam gitu ya. Ibu datang aja senyum, bawain makanan dan sebagainya. Biarin aja dia gitu. Emang sih ya agak gitu ya. Tapi kan saya udah ngaji gini. Insya Allah. Artinya itu akan masuk ke pemahaman, ke materi kita tentang ridho, Bu. Kalau kita sudah mampu bersikap yang sebaliknya dari yang tidak menyenangkan tadi, berarti kita sudah ridho dengan Allah ya. Saya ridho ya Allah, dia mau kayak apa, saya yang penting saya berbuat baik, yang penting Allah suka dengan saya. Ini ayatnya. Saya baik-baikin aja siapapun itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita menerapkan sifat Rahman Rahim. Ibu, Rahman itu artinya kan menyayangi orang, bukan karena dia baik doang gitu. Orang yang jahat pun kita sayangi, kita doakan, kita duluan salam, kita duluan nyapa, kita duluan ngasih. Kan itu menerapkan sifat Rahman Rahim. Kata Allah, kalau orang sudah mengikuti sifat-sifat aku, berarti artinya kita mengenal Allah kan dengan sifatnya yang dua ini. Oh, dia udah kenal aku. Nah, yang akan diberikan oleh Allah adalah kalau kita sudah mengenal Allah, mau meninggal aja kita nggak takut ya Bu ya, tenang. Apalagi dalam hidup, tenang Bu, sabar intinya. Nah itu ya Bu ya. Kalau bisa ini ayat dipegang di dalam kehidupan sehari-hari. Fussilat ayat 34. Kenapa? Karena peristiwa di dalam kehidupan kita banyak menghampiri kita masalah ini. Kadang suami kan suka nyebelin ya Bu ya. Nyebelinnya itu ya emang karena dia salah gitu. Kadang-kadang ada yang nyebelin, sebetulnya kita yang nyebelin. Tapi ini yang nyebelin dia gitu, emang salah dia. Tapi kadang nggak mau ngalah, nggak mau ngaku, nggak mau nggak mau minta maaf. Nah, kita pegang ayat ini, biarin dia nggak minta maaf, saya maafkan. Berarti udah betul tuh dia Bu. Harusnya karena dia tidak minta maaf, kalau kita tidak memaafkan, itu kesalahannya akan ngalir ke anaknya. Kan buah itu aliran dari pohon. Anaknya tadinya baik Bu, tiba-tiba bermasalah, ngeselin, nyebelin, susah diatur. Kenapa ya? Padahal dia nggak bergaul dengan orang yang enggak gitu. Ternyata setelah diteliti, kesalahan saya, kesalahan suami saya. Coba kalau ada salah satu pasangan salah, kita maafkan, kita doakan. Mungkin dengan doanya kita akan memutus rantai ke anak kita. Ini contoh ya Bu ya. Kalau anak kita yang berbuat salah, kemudian kita doakan dia, kita maafkan kesalahan-kesalahan anak kita, itu dosa yang mengalir. Dosa itu akan mendatangkan satu masalah Bu. Ini kita harus paham Bu. Dosalah yang mendatangkan permasalahan dalam hidup kita, yang membuat kita terjatuh. Anak berbuat dosa nih Bu, nanti akan ngalir ke kita. Kalau kita tidak mendoakan dia, kalau kita tidak mengarahkan dia, kalau kita tidak memaafkan dia, kan ngalir kepada kita. Karena dia amanah Allah buat kita arahkan, kita bimbing, kita doakan, kita maafkan. Itu kan kalau ke anak suami juga gitu ya Bu ya. Doakan, arahkan, maafkan. Karena hal inilah yang dibutuhkan oleh mereka. Karena ini
yang akan selalu terjadi pada diri kita. Kalau enggak dianya yang salah, kita yang salah, suami yang salah, atau kita, pokoknya semuanya yang berputar aja begitu. Jadi jangan menganggap ketika anak salah, kesalahan dia semua, belum tentu, mungkin kesalahan kita. Jadi harus banyak introspeksinya ke Allah. Ya Allah, maafkan anak saya. Ya Allah, ampuni dosa ujub anak saya. Kita lihat dia tuh kok kayaknya agak sombong gitu ya Bu ya. Tergantung masalahnya, Ibu doain itu lebih baik. Kalau nggak ngerti pokoknya minta ampun segala kesalahannya. Tapi kalau saya lihat anak saya yang satu, ya Allah, dia kayaknya bangga dengan dirinya. Ya Allah, ampuni sifat ujub dia. Ya Allah, ampuni sifat kikir dia. Ya Allah, ampuni sifat ria dia. Beda-beda anak itu. Nanti ujung dari doanya, ya Allah, ampuni segala penyakit yang ada di dalam hatinya. Kan yang kita pahami penyakit hatinya dia apa? Kita kan tahu Bu, penyakit anak kita. Saya begitu Bu kalau berdoa. Itu yang diajarkan oleh guru tasawuf kami ya. Ya Allah, ampuni apa dosa dia? Seperti dosa kita juga, dosa suami. Nanti kalau dosa sahabat-sahabat, ya, termasuk jamaah yang di sini, karena sebutin satu-satu kan nggak mungkin ya Bu, kelamaan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa sahabat-sahabat kami, jamaah kami. Gitu. Saudara dulu, saudara kita sebutkan dosa saudara. Ampuni mereka, sayangi mereka. Begitu terus Bu. Itu kebalik doanya itu buat kita itu. Jadi nggak ada ruginya doain orang lain. Nah ini jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu berarti sudah menempel di dalam kolbu kita. Kalau kita sudah mampu mendoakan diri kita dan orang lain Bu. Kalau doain diri kita sendiri mah emang itu buat kita ya. Istilahnya kalau mau saya egois Bu, kalau orang baru doain diri sendiri itu egois. Pengen masuk surga duluan, pengen jadi diampuni Allah diri sendiri atau anak kita, suami kita. Doakan juga sahabat kita. Nah itu kalau orang udah memiliki sifat Rahman Rahim itu akan ke sana. Nah ini ayatnya. Ibu baca, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik dan yang buruk itu beda Bu. Kata Allah, beda. Infaq billati hiya ahsan. Itu ya Bu ya? Tutuplah, bergeraklah gitu Bu. Artinya dengan kebaikan, bergeraklah dengan kebaikan. Tutup keburukan, bergerak dengan kebaikan. Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Nah, seandainya antara kamu dengan dia terjadi permusuhan yang tidak menyenangkan, ka'annahu waliyyun hamim. Wali itu adalah orang yang dekat. Kalau dia sudah jadi seperti teman setia, itu tandanya kita menjadi wali Allah. Waliyun hamim, luar biasa kan? Bagaimana Bu Filah jadi wali Allah? Dia bisa menjadi teman dekat buat kita karena kita mengikuti semua yang Allah ridho. Yang Allah ridho, aku ridho kamu begini, A, B, C, D. Kemudian teman itu jadi ridho ke dia. Siapa yang membuat dia ridho, menjadi dia dibalik hatinya menjadi sayang sama kita? Allah. Kan Allah. Artinya Allah pun ridho dengan kita yang sudah berbuat mau bersabar menghadapi sifat dia itu kan? Benar nggak Bu? Kalau Allah saja mampu menghadirkan rasa ridho di hati orang itu, apalagi Allah sendiri buat kita gitu. Tapi memang berat. Mantap ya Bu ya. Tapi dicoba lah Bu, dicoba. Saya juga jatuh bangun, tapi harus istiqomah Bu. Jangan bulan ini kita doain dia, sayang sama dia. Tahun depan ada masalah lagi. Bakalan ngomong dia, dulu udah aku doain, dulu udah aku gini. Jangan begitu ya. Masa aku terus sih yang maafin. Kadang-kadang si setan itu. Masa aku terus yang ngalah begitu. Kata Allah, orang yang istiqomah itu kan konsisten ya Bu. Terus aja ngalah, terus aja maafin, terus aja sayang, terus aja Bisikan itu suka hadir gitu kadang-kadang. Maka ayat ini harus dibawa di dalam hati ini ya Bu ya. Masya Allah. Gimana kalau suaminya yang ridho, yang sayang, kitanya yang bermasalah? Nah itu yang repot. Gak ada yang
nasehatin kita ya. Tapi kalau ibu ngaji, itu ya penasehatnya ngaji. Belajar seperti ini. Tapi kalau suami yang itu, kita duluan yang berbuat baik. Kemudian bisa ibu ajarkan di rumah nih. Ayah gitu. Kalau dia lagi kesal sama anaknya, ini ayat ini. Coba ibu terangin semampu ibu sambil mohon sama Allah. Ini belum masuk hadisnya ya Bu ya. Udah Masya Allah. Saya udah ya Allah. Luar biasa ya ilmu Allah itu ya Bu ya. Kita masuk ke hadisnya. Qultu ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya kulli fil Islam qaulan la as'ala anhu ahadan ghairaka. Ajarkanlah kepadaku tentang Islam ucapan yang mencakup tentang Islam yang mana qaulan la as'ala anhu, aku tidak bertanya lagi kepada Nabi Muhammad maksudnya. Aku tidak bertanya lagi tentang sesuatu gitu, segala urusan agama selain itu gitu. Apa kata Rasulullah? Qala qul amantu billah. Kata Rasulullah, berimanlah kamu kepada Allah, summastaqim. Kemudian setelah kamu beriman, konsisten. Itu cuma itu doang. Nanti di ayat lain, dia di hadis lain dia bertanya lagi, ya Rasulullah masa segitu katanya? Ajarkan lagi saya yang lain. Kata Rasulullah, amantu billah, summastaqim. Berimanlah kalian kepada Allah, kamu kepada Allah. Kemudian istiqomah. Dia belum mengerti waktu itu. Kenapa dia minta lagi? Padahal istiqomah ini terberat. Contoh aja Bu ya, maafin suami, maafin anak. Tahun ini bisa kita maafin. Apakah kita bisa jamin tahun depan nggak kesel lagi sama suami? Bisa saja kesel kan? Yang dituntut Allah adalah ketika kalian berbuat baik, istiqomah. Apakah kita bisa menjamin tahun ini rajin ngaji ke musola adalah ngejamin nggak tahun depan rajin lagi? Artinya orang yang istiqomah itu berat Bu, tapi emang jaminannya luar biasa dari Allah. Jadi itu kadang-kadang kita suka musiman kalau istiqomah itu bulan Ramadan rajin ngaji ya Bu ya, berjujus. Saya sendiri begitu Bu. Belum lagi tahajudnya, bangunnya udah dari mulai jam berapa lah gitu ya. Semuanya sama begitu. Pas udah takbiran, lupa semua, masak aja di dapur. Benar kata Allah, ternyata istiqomah itu berat. Tapi pendidikan ketika Ramadan itu artinya ada yang harus dibawa. Tidak hanya sebatas seremonial Ramadan, minimal amalia-amalia yang hakikatnya. Contoh, ketika Ramadan kita dituntut oleh Allah sebetulnya untuk bertakwa. Itu aja dulu, itu dulu yang inti. Mungkin kalau baca Qur'annya banyak nggak sanggup seperti Ramadan, nggak apa-apa. Agak-agak nggak banyak gitu ya. Tahajudnya tidak seperti Ramadan. Ngajinya Ramadan tiap hari semangat ya Bu. Nggak apa-apa, ngajinya seminggu 3 kali. Tahajudnya mungkin Ramadan bisa banyak dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting tetap dilakukan. Yang penting hakikatnya yang harus kita ambil. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk bisa menjaga hati, menjaga lisan. Kalau kita sudah bisa menjaga lisan, bawa keluar Ramadan Bu. Kalau yang pekerjaan-pekerjaannya itu mah nggak apa-apa lah ya. Karena yang dituntut Allah ketakwaan Bu, bukan disuruh banyak ngaji, bukan disuruh banyak kamu tuh harus bangun dari jam 2, enggak seperti Ramadan, enggak, itu bukan itu. Tapi ada hakikatnya. Takwa itu artinya apa yang diinginkan oleh Allah, mana yang wajib dulu gitu kita lakukan. Menggibah wajib ditinggal apa enggak Bu? Wajib. Baca Quran berjujud wajib enggak? Enggak Bu. Semampu kita. Tapi kalau menggibah itu harus ditinggalin. Itu hakikat puasa kan menjaga lisan. Kenapa dia bisa jaga lisan? Berarti hatinya sudah bisa jaga. Di sini ada Allah.
maksiat, ya Allah melihat saya. Allah mencatat amal perbuatan saya. Kenapa bulan puasa saya bisa menjaga itu? Saya harus pertahankan. Nah itu Bu, hati kita. Ketika di dalam puasa harus bisa menahan marah. Kata Rasulullah kan puasa itu bukan hanya menghilangkan lapar dan haus. Ketika ada orang mau mengajak berantem, apa kata Rasulullah? Ana shaim, jawabannya begitu. Artinya kalau ada orang yang ngajak bikin ribut, suami ya mungkin ya kalau di rumah kita sama anak lah, pastinya begitu. Ana shaim. Coba bawa itu Bu, istiqomah. Jadi dari puasa ini bawa ke setelah puasa. Nah kita kan pemahamannya apa kalau puasa itu harus sebelum waktu puasa banyak baca Al-Quran, dibanyakin baca Al-Quran. Tapi yang wajib-wajibnya kagak. Yang hakikat yang paling tingginya tadi menghantarkan kita takwa kepada Allah. Kan puasa tujuannya takwa ya Bu ya. Jadi istiqomah itu bukan hanya musiman. Seperti itu. Harus terus Bu dibawa sampai mati. Sampai mati. Dan istiqomah ini harus ada penguat Bu. Kalau ibu hanya dengar kemudian saya insya Allah istiqomah, nggak ngaji lagi, oh itu udah habis itu. Kemudian nggak bergaul dengan orang soleh, udah habis lagi itu. Kenapa? Apalagi kalau bergaulnya berubah, bergaulnya dengan orang-orang sosialita, dia rumahnya begini, jajanannya begini, bajunya mereknya begini, tasnya begini. Pulang-pulang pasti marah-marah sama suami, kesel, perlu kesah dengan kehidupan. Masih hidup tutup begini karena bergaul bukan dengan orang, tapi kalau bergaul dengan orang soleh, yang satu akan jadi cermin buat yang lain. Kita akan jadi cermin buat dia cermin buat kita. Ya Allah, dia kok bisa sabar menghadapi bisa sabar menghadapi anak-anak. Jadi apa? Ada pelajaran dari sahabat kita. Dia kan curhat juga, kadang-kadang curhat ya. Tapi curhatnya orang soleh itu pasti akan membawa kebaikan. Jadi jangan ditinggal Bu kalau punya sahabat-sahabat yang soleh kan. Begitu. Nah itu. Jadi qala amantu billah mustaqim. Jadi setelah kita yakin kepada Allah dan keimanan itu di antara posisi yang tertinggi keimanan itu dalam beristiqomah. Sudah kita bahas ya Bu ya, iman yang kemarin apa yang kita menyebutkan iman kepada Rob itu apa artinya? Allah yang menciptakan kita, menghadirkan masalah di sekeliling kita. Kemudian Allah yang merajainya, yang menguasai, nanti akan diminta pertanggungjawaban ke Allah. Allah juga yang memberikan fasilitas, yang memberikan kecukupan hidup kita. Jadi kalau kita yakin kepada Allah itu Bu, karena Allah lah yang membuat kita, Allah gak bakalan nyanyiin kita, maka kita tidak boleh, kata Allah, yang berkeluh kesah. Aku yang nyiptain kamu, aku yang mencukupkan kehidupan kamu, kenapa kamu berkeluh kesah? Jangan, kata Allah. Kalau kita yakini ini, kan kul amantu, beriman kepada Allah kamu. Kemudian istiqomah dalam keimanannya. Kurang duit bulan ini, biasanya suami ngasih 5 juta, ngasihnya cuma 2 juta. Kan gak cukup ya? Anak 5 Bu. Belum lagi bayar kontrakan rumah, belum lagi cicilan motor, kan gak cukup. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, saya yakin yang menghadirkan semua ini Allah. Saya yakin yang memberi rezeki ini adalah Allah. Saya yakin yang akan mencukupi Allah. Gak bakalan dia marah-marah sama suaminya. Gak bakalan dia berkeluh kesah, protes sama sini. Ridho nanti Allah akan cukupkan. Nah ini maksudnya Bu. Sekarang kita ridho, besok harus tetap ridho, bulan depan harus tetap ridho. Bersyukur kalau suaminya namanya Mas Ridho. Masya Allah. Ridho berarti suaminya dengan Mumina ya. Muminanya Ridho dengan beliau. Tapi Ibu dituntut untuk diaplikasikan Ridho terus. Masya Allah. Yang lain mengaplikasikan namanya. Kalau beliau langsung punya nama.
Ya sudah itu aja. Jadi istiqomah ya Bu ya. Kita yakin Allah. Dari saya cukup sekian, kita lanjut besok. Masih hadis yang satu lagi. Ini hadis ini. Kalau ibu dapat hadis gitu ya, hadis ini, terus ayat Quran ini, coba ibu buka di rumah ya Bu ya. Diulang-ulang. Ini ayatnya. Terus ibu bayangkan siapa musuh ibu. Ibu bayangkan siapa yang suka bermasalah dengan kita. Itu terapi Bu. Saya terus senyum sekarang sama dia. Kalau saya punya makanan kesehatan, kalau dia tidak suka bersilaturahmi, saya dapat. Ibu tadinya saya juga begitu. Saya jarang mengucapkan hati-hati ya di jalan atau dia posting gitu ya. Udah dia juga jarang jawab saya gitu. Setelah saya baca ini, saya berbaik-baik di WA group itu, saya tulis yang manis-manis tentang dia. Hati-hati ya. Pokoknya tadinya jarang manggil sayang namanya sama saudara itu. Sayangku gitu, gimana? Ini dia jawab. Setelah itu dia nggak komentarin lagi. Tapi kita tetap ngirim gitu. Nah, mudah-mudahan ini aku bukan itu udah marahin semua Bu. Tapi kita nggak nemu itu. Mungkin ada yang mau bertanya pada silakan. Merasa belum bisa berbuat banyak kepada umat, kepada orang, gitu pikirannya. Maka kita berperan banyak. Itu terlalu tinggi. Pikirannya terlalu tinggi. Maksudnya bersyukur aja dengan supaya Dianya yang ngasih mas dia. Oh dia ngomong gitu. idealis jadi bikin kecewa sendiri ya. Iya. Dia menolong nggak Bu ketika kita kasih? Terus dia makan. Oh, kalau tahu dibuang jangan dikasih lagi. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, ibarat kita menempelkan api neraka. Nah, api neraka ditempelkan ke badan dia. Kalau kita sudah tahu bagaimana sikap dia, kita kasih makanan, kasih minuman, dibuang. Artinya kan kita kasih dia berbuat dosa. Kita kasih berbuat dosa. Ibaratnya menempelkan api neraka kata Rasulullah. Tapi kalau hanya sebatas prasangka tapi dia makan nggak apa-apa, masih proses. Tapi kalau sudah dibuang, nah itu udah Allah juga murka. Ya sudah, kalau gitu ibu kalau ketemu dia senyum aja. Ibu punya makanan nggak usah diantar ke dia, ke saya aja. Iya, ke saya juga boleh, Pak Bayu. Yang ada di sini juga boleh.